Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bri dan keempat sahabatnya, Nando, Kamil, Doni, dan Asep, tidak pernah menyangka bahwa rumah kos yang mereka tinggali akan menjadi tempat teror yang mengerikan. Rumah yang dikenal dengan nama Rumah Teteh itu menyimpan rahasia kelam yang perlahan terungkap setelah Bri bertemu dengan Helena, seorang wanita misterius dengan masa lalu yang penuh luka. Namun, semakin dekat Bri dengan Helena, semakin sering mereka dihantui oleh sosok perempuan bergaun putih bermotif bunga. Apakah ada hubungan antara Helena dan hantu yang meneror mereka? Atau ada rahasia lain yang lebih gelap menanti di balik dinding rumah itu? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Bri dan teman-temannya akhirnya menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan budget mereka. Rumah itu tampak nyaman meskipun terasa sedikit tua. Mereka tidak menyadari bahwa sejak hari pertama ada mata yang mengawasi mereka dari sudut gelap ruangan. Malam pertama berjalan tenang hingga Bri mendengar suara langkah kaki di lorong. Ia mengintip keluar kamar, namun tak melihat siapapun. Perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Nando bangun tengah malam dan melihat seorang wanita bergaun putih bermotif bunga berdiri membelakanginya di dapur. Ia membangunkan teman-temannya, tapi mereka menganggapnya hanya berhalusinasi. Bri bertemu Helena di sebuah kafe dan merasa ada sesuatu yang janggal pada wanita itu. Helena berbicara tentang masa lalu yang suram, membuat Bri semakin penasaran. Sejak hari itu, gangguan di rumah kos semakin sering terjadi. Doni dan Asep menemukan lemari di kamar mereka terbuka sendiri. Dari dalamnya terdengar suara lirih perempuan yang tidak jelas asalnya. Mereka mulai yakin ada sesuatu yang menghuni rumah itu. Bri semakin sering bertemu Helena dan mulai menjauh dari teman-temannya. Nando dan Kamil merasa ada yang aneh dengan perubahan sikapnya. Mereka curiga Helena menyembunyikan sesuatu. Kamil melihat jejak basah yang mengarah ke kamar Bri, tapi menghilang di depan pintu. Saat ia mengetuk, Bri tidak menjawab. Kamil merasa ada yang mengintai mereka. Doni terbangun dan melihat bayangan wanita bergaun bunga di cermin kamarnya. Saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Teriakannya membangunkan seluruh penghuni kos. Asep bermimpi didatangi wanita bergaun bunga yang membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Saat terbangun, ia mendapati lengannya penuh dengan bekas cakaran. Ia semakin yakin arwah itu benar-benar ada. Bri menyelidiki latar belakang Helena dan menemukan bahwa ia memiliki hubungan dengan rumah Teteh. Helena mengakui bahwa saudaranya pernah tinggal di sana dan meninggal dengan cara tragis. Arwahnya tidak pernah pergi. Lampu rumah sering padam tanpa sebab. Setiap kali gelap, mereka merasakan sesuatu mengawasi mereka. Bayangan wanita itu semakin sering muncul. Asep mendengar seseorang memanggil namanya saat ia tertidur. Saat membuka mata, ia melihat wanita bergaun bunga berbisik di sudut kamarnya. Ia langsung berlari keluar dengan napas memburu. Nando hampir terjatuh dari tangga setelah merasa didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika menoleh, ia melihat mata hitam pekat menatapnya dari atas. Teror itu semakin nyata. Kamil menemukan celah di dinding kamar mandi yang mengarah ke ruang tersembunyi.
Di dalamnya ada pakaian bergaun bunga yang sudah lusuh dan berdebu. Mereka semakin yakin rumah itu menyimpan rahasia mengerikan. Helena menunjukkan foto lama penghuni pertama rumah itu. Wanita bergaun bunga tampak tersenyum dengan tatapan penuh dendam. Semuanya mulai terhubung. Doni memasang kamera di berbagai sudut rumah untuk menangkap bukti. Yang tertangkap justru bayangan dirinya sendiri berdiri diam di depan kamar Bri. Ada sesuatu yang sedang menunggu mereka. Lukisan tua di ruang tamu perlahan berubah. Senyum wanita di lukisan semakin melebar, membuat mereka bergidik ngeri. Kamil menghilang tanpa jejak. Mereka hanya menemukan jejak kaki basah yang terakhir di kamar mandi. Namun, di dalamnya kosong. Teror mencapai puncaknya. Helena mengatakan satu-satunya cara menghentikan arwah itu adalah dengan melakukan ritual pemanggilan terakhir. Namun, ada harga yang harus dibayar. Mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Tangisan semakin keras memenuhi rumah saat ritual dimulai. Wanita bergaun bunga muncul di tengah ruangan. Ia tidak ingin pergi begitu saja. Bri menghadapi sosok itu dan meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Wanita itu hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Lalu semuanya berubah menjadi gelap. Helena mengakui bahwa wanita itu adalah saudara kandungnya yang menghilang secara misterius. Ia ingin balas dendam atas kematiannya yang tidak adil. Namun arwahnya tak bisa dibiarkan merajalela. Mereka harus melakukan pengorbanan untuk mengakhiri semuanya. Bri dihadapkan pada pilihan yang mengerikan. Ia harus memilih antara membiarkan arwah itu atau mengusirnya selamanya. Seseorang harus menjadi tumbal agar roh itu bisa pergi. Saat ritual berakhir, rumah terasa lebih ringan. Namun, kehilangan itu menyisakan luka mendalam. Setelah ritual selesai, rumah menjadi sunyi. Semua tampak kembali normal. Tapi, benarkah arwah itu sudah pergi? Bri meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega. Namun saat menoleh untuk terakhir kalinya, ia melihat sosok wanita bergaun bunga tersenyum kepadanya dari jendela kamar kosnya. Apakah semuanya benar-benar sudah berakhir?